Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan kita kesehatan sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Wade Marlisa dari kelompok 6 yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi yang berjudul Metode Transek Belt atau Transek Sabuk. Adapun anggota-anggota kelompok saya yaitu yang pertama Ilham Sigit, Wade Marlisa saya sendiri, Bakrila Bau, Karisma Dewi Ramawati, Rita Labai, dan Muhammad Syafi'i. Kemudian, subpokok pembahasan yang akan dibahas pada materi ini yaitu yang pertama, pengertian metode transek belt atau transek sabuk, yang kedua, prosedur kerjanya, yang ketiga, pengolahan dan analisis data, serta kekurangan dan kelebihannya. Baik, teman-teman sekalian, langsung saja kepada penyampaian materi yang akan dibawakan oleh teman-teman kelompok saya. Kepada teman-teman, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator. Jadi langsung saja saya akan membacakan materi, pendahuluan, dan pengertian dari metode transek belt. Terumbu karang merupakan hewan yang bersimbiosis pada tumbuhan alga yang biasa disebut dengan zooxanthellae. Terumbu karang termasuk dalam filum Cnidaria kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Terumbu karang pada umumnya terdapat pada pinggir pantai atau kedalaman yang masih dapat ditembus oleh cahaya matahari sekitar 50 meter dari permukaan air. Survei terumbu karang dapat dilakukan beberapa metode, yaitu salah satunya metode transek belt. Baik, selanjutnya yaitu pengertian dari metode transek belt. Menurut Fahrul 2008, belt transek atau transek sabuk merupakan jalur vegetasi yang memiliki lebar yang sama dan sangat panjang. Lebar jalur ini ditentukan oleh sifat-sifat vegetasinya yang menunjukkan bagian yang sebenarnya. Transek belt ini digunakan untuk menggambarkan kondisi populasi dari suatu jenis karang, seperti ukuran yang relatif beragam dan ukuran maksimum tertentu, misalnya dari genus Fungia. Selanjutnya yaitu metode ini juga dapat menunjukkan keberadaan dari karang hias seperti jumlah koloni, diameter terbesar, dan jumlah jenis pada suatu daerah terumbu karang. Baik, itulah tadi pengertian dari metode transek belt. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait prosedur kerja dalam pelaksanaan survei menggunakan metode transek sabuk atau belt, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penyelam menggelar meteran sepanjang 100 meter di kedalaman tertentu. Nah, biasanya pada kedalaman 3 sampai 5 meter dan 6 sampai 10 meter. Yang kedua, penyelam menggunakan tongkat untuk memperkirakan jarak ketika meteran yang digunakan cuma satu. Nah, prosedur yang ketiga, dalam pengambilan data dilakukan dengan memilih salah satu proses pengambilan data yang dimana antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mendata keseluruhan panjang meteran. Yang kedua, membagi meteran dalam 4 segmen yang terdiri dari yaitu 0 sampai 20 meter, 25 sampai 45 meter, 50 sampai 70 meter, 75 sampai 95 meter. Dan perlu ada spasi di antara segmen yaitu 5 meter. Yang keempat, pengambilan dan pengamatan data dilakukan dengan bergerak seperti huruf U. Nah, yang kelima, mencatat dan mendata objek kajian. Yang terakhir adalah pengolahan data. Objek pengamatan metode belt transek. Objek pengamatan metode belt transek yaitu 1. Invertebrata seperti Acanthaster planchi dan spiny lobster. Kedua, ikan atau fish seperti butterfly fish dan ikan kerapu dengan ukuran besar 30 cm. Ketiga, dampak. Adapun dampaknya yaitu coral demaji seperti boat dan trans seperti fishing line. Selanjutnya yaitu pengolahan dan analisis data. 1. Menghitung setiap tutupan data yang ditemui.
rumus tutupan yaitu 1/2 pi dalam kurung 2 meter per 2 kali 2. Adapun untuk menghitung persentase yaitu persen tutupan sama dengan jumlah tutupan per luas total unit sampel kali 100%. Yang kedua yaitu menghitung kelimpahan. Adapun rumus kelimpahan yaitu jumlah total biota per luas total unit sampel. Ada untuk menghitung kelimpahan relatif jenis yaitu kelimpahan jenis per kelimpahan total kali 100%. Untuk mengetahui keanekaragaman jenis dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, indeks keanekaragaman Schoenwiener, yaitu H aksen sama dengan Win sigma Ni per N ln Ni per N, yang dimana Ni sama dengan jumlah total individu spesies I, dan N sama dengan jumlah total seluruh individu. Dan rumus ini hanya dapat digunakan jika biota identifikasi hingga tingkat marga atau jenis. Yang berikutnya, menghitung persentase tutupan rata-rata dari lokasi tersebut untuk mengetahui gambaran umum lokasi pengamatan. Dan juga untuk membandingkan berbagai variabel lain sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, 1. Data pengamatan dapat dikonversi sesuai dengan kategori tutupan karang hidup. Yang kedua, masukkan pula data hasil pengamatan tiap transek yang sudah disesuaikan dengan kategorinya ke dalam peta. Kelebihan dan kekurangan dari metode Transect Bell. Kelebihan yang pertama, kelebihan dari metode Transect Bell yaitu yang pertama, pencatatan jumlah individu lebih teliti. Kemudian yang kedua, data yang diperoleh mempunyai akurasi yang cukup tinggi dan dapat menggambarkan struktur populasi karang. Kemudian yang kedua yaitu kekurangan. Kekurangan dari metode Transect Bell yang pertama yaitu membutuhkan keahlian untuk mengidentifikasi secara langsung dan dibutuhkan penyelam yang baik. Kemudian yang kedua, waktu yang dibutuhkan cukup lama. Berikut daftar pustaka metode Transect Sabuk atau Transect Bell. Baik, itulah hasil diskusi kelompok kami. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Sigit. Adapun pertanyaan saya yaitu, peralatan apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan survei menggunakan metode Transect Bell? Baik, terima kasih. Langsung saja saya Karisma Rahmawati akan menjawab pertanyaan dari Ilham Sigit, di mana tadi soalnya yaitu peralatan apa yang digunakan saat survei dengan menggunakan metode Transect Bell, kurang lebih seperti itu. Jadi langsung saja saya jawab, yaitu jadi peralatan yang digunakan dalam survei menggunakan metode Transect Bell yaitu salah satunya meteran, tongkat dengan panjang 2,5 meter, kemudian alat dasar seperti masker, snorkel, dan fins, kemudian scuba set, terus pemberat, tabung selam, sabak atau kertas underwater, kemudian pensil dan penghapus, kemudian kamera underwater, and boat atau kapal, yang terakhir yaitu tali atau tasi. Mungkin itu saja jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi ingin bertanya mengenai yaitu perbedaan antara metode Transect foto bawah air dan metode Transect Belt. Mohon penjelasannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Syafi'i. Adapun pertanyaannya yaitu jelaskan perbedaan antara metode Transect foto bawah air dan metode Belt Transect. Langsung saja, metode Transect foto bawah air yaitu metode yang memanfaatkan perkembangan teknologi, karena dalam metode ini digunakan teknologi komputer dan juga perangkat lunak software komputer.
Adapun pengambilan data di lapangan hanya berupa foto-foto bawah air yang selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut menggunakan komputer untuk mendapatkan data kuantitatif. Sedangkan metode Bell Transect yaitu metode transek yang menggambarkan kondisi populasi suatu jenis karang yang mempunyai ukuran relatif beragam atau mempunyai ukuran maksimum. Langsung saja pada pertanyaannya, sebagaimana penjelasan dari pengertian metode Transect Bell, di mana Transect Bell digunakan untuk menggambarkan kondisi populasi suatu jenis karang. Nah, pertanyaan saya, apakah Transect Bell ini hanya digunakan untuk menggambarkan populasi suatu jenis karang? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bakri. Pertanyaannya adalah, apakah Transect Bell ini hanya menggambarkan populasi suatu jenis karang? Jawabannya tidak, karena metode Transect Bell ini bisa juga digunakan sebagai survei indikator ikan karang, kesehatan dan kerusakan karang, jumlah koloni diameter terbesar, dan jumlah jenis di setiap daerah terumbu karang. Sekian. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.